Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Susi dari Prodi Keurasan angkatan 2019. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya. Nah, latar belakang usaha saya sering dengan perkembangannya zaman yang modern ini, di mana kalangan masyarakat Bengkayang ini memiliki potensi produk makanan olahan tetap menjadi bagian tulang punggung perekonomian masyarakat. Nah, secara keseluruhan, hal ini dikarenakan di mana suatu usaha produk donat kentang ini memiliki pertumbuhan yang cukup pesat dalam perkembangannya. Usaha produk makanan mempunyai prospek yang cukup menyajikan bagi pengusaha, di mana karena sektor usaha makanan olahan tersebut dianggap mampu mendatangkan keuntungan yang cukup besar dan dengan modal yang tidak terlalu tinggi. Potensi keuntungan usaha makanan olahan yang besar tersebut dapat dijadikan sebagai peluang untuk mengembangkan produk. Nah, sebagai home industry menjadi sebuah bisnis yang makanan yang memberikan peluang usaha mandiri bagi masyarakat. Nah, adapun strategi yang saya lakukan yaitu dalam memasarkan produk, yaitu saya menggunakan penitipan barang seperti di toko, di kantin, dan bahkan saya turun lapangan secara untuk menjualnya di kampung sekitar dan berkeliling. Nah, dengan harga yang jual yang dapat dijangkau oleh masyarakat dengan harga 30 per PCS. Nah, di sini ada struktur organisasi usaha. Nah, pemilik usahanya itu yaitu saya sendiri, produksinya yaitu saya sendiri, di bagian keuangannya saya sendiri, marketingnya saya sendiri. Nah, di sini saya mempunyai segmentasi pasar. Nah, di mana segmentasi pasar ini memiliki jumlah. Nah, segmen pasar ini lokasinya itu terletak di Sungai Betung, tidak jauh dengan pasar di Jalan Sungai Betung karena dekat dengan keramaian. Nah, segmentasi demografis yaitu di mana produk donat kentang ini bebas untuk semua masyarakat umum, mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang tua, bahkan sasaran untuk dari sekitaran masyarakat yang dekat produksi dan menerima orderan. Nah, sedangkan segmentasi psikologis ini yaitu usaha donat ini tidak memandang status sosial masyarakat baik kelas maupun bawah, menengah, dan atas, serta gaya hidup masyarakat untuk mengonsumsi donat kentang. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses produksi. Nah, di mana kita dapat memasarkan produksi ini, yaitu yang pertama kita menggunakan 3 buah kentang yang telah direbus dan ditumbuk halus. Yang kedua itu 250 gram tepung terigu. Yang ketiga itu setengah bungkus vermipan atau ragi pengembang instan. Yang keempat 2 butir telur kuning. Yang kelima 1 sendok makan gula pasir. Yang keenam 1 sendok makan gula pasir. Yang ketujuh itu 1 sendok makan mentega. Yang kelima itu susu bubuk. Nah, selanjutnya proses menggulai, di mana tersebut jangan lupa untuk membanting-banting adonan setelah kurang lebih setengah jam. Jika sudah maka kita dapat lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tutup adonan menggunakan kain basah sampai mengembang dengan durasi 30 menit. Nah, kemudian kita bentuk bulat adonan tersebut yang telah mengembang tersebut menggunakan tangan yang telah diberi lubang tepat di bagian tengahnya. Setelah itu lanjut dengan menggoreng donat kentang, kemudian tiriskan dan hiasi permukaan donat dengan menggoreng donat kentang dan kemudian tiriskan dan hiasi permukaan donat dengan tambahan topping sesuai selera kita. Nah, kemudian selanjutnya kita tiriskan, dan kemudian selanjutnya kue donat kentang ini siap dikemas untuk diantar ke konsumen. Nah, di sini ada gambar produk yaitu donat kentang. Nah, ada donat kentang keju, donat kentang coklat, dan donat kentang topping berbagai variasi lainnya. Nah, tugas dan fungsi yaitu saya Susi sebagai pemilik usaha sekaligus berperan dalam keuangan, produksi, dan marketing. Nah, di mana bagian marketing ini saya akan pasarkan dengan menitipkan di warung-warung
dan berjualan di pagi harinya, biasanya berkendaraan bermotor untuk menjualnya berkeliling-keliling di kampung. Nah, di sini ada bea tetapnya, di mana yaitu pengeluarannya kompor gas 150, wajan 20.000, penjepit 5.000, wadah 10.000, penyaring minyak yaitu 5.000. Nah, jadi totalnya 160. Nah, di sini ada juga biaya variabelnya, di mana yang pertama itu kentang 3 buah sama dengan Rp 6.000, tepung 250 gram 15.000, telur 2 butir 4.000, gula pasir 1 sendok makan 1 kilo sama 8.000, 1 sendok makan mentega 1 bungkus sama dengan 5.000, susu bubuk 3 bungkus sama dengan 10.000, minyak goreng sama dengan 12.000, jadi totalnya 60.000. Nah, di sini saya akan menganalisis break even point atau BP, di mana biaya tetap ditambah biaya variabel. Nah, biaya tetap itu 190 ditambah 60 sama dengan 250. Biaya pengeluaran 250, penerimaan usaha 250 PCS dikali 3.000 sama dengan 750. Nah, jadi pendapatan usaha saya itu 750 dikurang 250 sama dengan 175.000. Baik, di sini hasil presentasi saya, laporan saya. Sekian dan terima kasih.